Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Joviris. Jadi video kali ini gue bakal bahas cara mengukur bodi mobil kita saat kita menyetir di jalan raya atau di jalanan sempit ya guys ya. Karena pergumulan para pemula adalah mereka nggak tahu ujung mobil kiri itu berada di mana ya. Nah di part ini gue bakal bahas cara akurat mengukur ujung bodi mobil kiri dan kanan kita ya. Jadi kalau misalkan buat kalian para pemula saat melewati jalan kecil maupun jalan perwis, jalan sedang maupun jalan raya, itu kalian udah nggak takut lagi. Oke, kalian simak terus videonya. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa kalian tonton dari part satunya ya, supaya kalian nggak ketinggalan step-stepnya. Karena dari part 1 gua bahas dari pengenalan dasar mobil, dari kalian bener-bener nol, nggak ngerti sama sekali cara maju, cara mundur, cara berbelok, teknik setengah kopling saat ditanjakan, dan gimana sih kapan kita saat buka dan menutup si koplingnya. Dan sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Oke, kita sekarang bakal belajar ya guys ya, cara mengukur tepi kiri mobil kita dan tepi mobil kanan kita ya. Karena untuk pemula itu pasti begitu kita duduk di sisi kanan ya. Kalau untuk di Indonesia ini kan setirnya di sebelah kanan ya. Kita duduk, kita tuh langsung melihat jalan tuh berasa kecil banget ya. Bakal kita tuh bisa masuk atau enggak, bisa masuk atau enggak. Padahal begitu kita turun dari mobil, itu tuh ternyata jalan tuh besar banget ya. Dan si mobil kita tuh ternyata kecil. Nah, ada banyak cara ya guys ya untuk kita ini belajar mengukur si bodi mobil kita tuh segimana ya. Ada dari setir, ada dari paha dan lain-lainnya. Tapi ini kalau buat kalian yang nonton channel ini, gue kasih tahu cara yang paling simpel ya guys ya, nggak usah susah ya. Kalian kalau misalkan mau kita mau belajar mobil tuh pengen cepat bisa kan. Jadi cara paling simpel ya guys ya, seperti ini, oke? Nah, bayangkan mobil kita tuh sebesar ini ya, sebesar setir ini, oke? Dari tepi kanan dan tepi kiri ini. Nah, caranya kayak gini ya guys ya. Ini kalau cara ngukurnya dari tepi kanan sini, oke, kita tarik garis lurus ke depan, oke, tarik terus sampai ujung ya. Ke depan ini nggak gua tandain ya, karena kebanyakan untuk pemula-pemula itu kalau misalkan di sebelah, kita kan duduk di sebelah kanan ya, jadi nggak bakal kesulitan kalau misalkan ngukur sebelah kanan, karena kan kita bisa ngeliat ke sini juga ya guys ya. Oke, nah yang digumulkan semua pemula itu adalah bodi mobil kiri. Kita tuh nggak tahu ini tuh sebesar apa ya, si mobil kita berhenti di sini tuh nggak tahu ini tuh masuk atau enggak ke trotoar atau gimana ya. Nah, caranya paling gampang kayak gini ya. Nah, ini dari yang tadi kan kanan, itu dari kanan tarik garis lurus ke depan, sama yang kiri juga ya guys ya. Dari kiri tarik garis lurus ke depan, oke? Dari sini tarik garis lurus ke depan dan sudah gua tandakan dengan tisu ya guys ya. Kalian bisa pakai tisu atau kalian bisa pakai bolpen, pakai apapun juga bisa ya. Oke, cuman buat nandain aja, oke? Nah, ini cara ini untuk pemula ya guys ya. Kalau kita belum ada feeling berkendara di jalan yang sempit atau di jalanan raya, kita bisa pakai tisu itu, oke? Tisu atau apapun lah ya, kalian bisa pakai di situ. Nah, itu cara ngetes si tisu itu akurat atau enggak gampang ya guys ya. Nih, ini kan kamera ini sesuai dengan pandangan gue ya. Nah, di sini gue ngeliat ke sana ya, bisa kita lihat. Nah, itu posisi si tisu itu kan nempel sama si trotoar itu ya guys ya. Nah, posisi ini nempel sama trotoar dan kita cek di spion ya. Nah, itu kita cek di spion dan kita benar-benar di spion itu ya guys ya. Di trotoar itu ya guys, kita benar-benar berada di trotoar, kita menginjak trotoar. Oke, jadi pandangan kita tuh udah nggak usah ngelihat ke sana lagi ya. Oke, kita patokannya itu biar nggak susah tuh dari sini aja ya. Jadi sudut paling ujung ya, ujung mobil tuh di sini ya, yang tadi itu ditandakan, oke? Dan yang paling kiri, yang paling kanan tuh dari sini, tarik garis lurus berarti segini, oke? Berarti pandangan kita cuma dari sini, si Twitter ini, oke? Dari segini sampai segini, kecil banget kan? Oke, jadi memudahkan kita untuk kita tuh berkendara ya. Oke, dan kita bakal belajar bukan di jalan raya, tapi kita bakal belajar di jalan sempit, oke? Supaya kita bisa tahu mengukur si mobil kita tuh sebesar apa dan jaraknya tuh segimana. Oke, kita bakal latihan di sini guys. Oke, benar-benar ini gang ya, yang benar-benar cuma masuk satu mobil, dan kita bakal latihan di sini. Oke, kalian perhatiin baik-baik ya guys ya. Untuk kita mundur dulu, ada motor. Kalian perhatiin baik-baik ya, ini untuk cara kita ngepasin di jalanan sempit ya guys ya. Oke, nah ini kita bakal maju ke sana ya. Ingat ya, untuk tepi kiri ya, untuk sudut
kiri setir, kita tarik garis lurus ke depan, oke, dan itu patokannya. Dan untuk kanan ya, ini dari tepi sudut kanan kita tarik ke depan, oke. Begitu ya guys ya, untuk cara mengukurnya. Dan ini pastikan ya, nih kita ngelihat dia akurat atau enggak. Kita maju ya guys ya, kita maju ya, kita maju. Nah cukup segini, oke. Nah di sini kalian bisa lihat. Nah ini kan dari kanan sini ya guys ya, dari sini garis ke depan dia masih ada space sedikit, dan kita lihat di sini masih ada space, oke. Dan kita dari sini, dari pandangan gua segini, ini kan posisi mobil ada di tengah-tengah sini ya guys ya, oke. Ada di sini, dan saat kita lihat, nah dia masih ada space-nya masih banyak ya guys ya, segini, oke ya. Jadi patokan kita cuman sini aja, oke ya. Kita mundur dulu aja, oke, kita mundur. Oke, kasih dia lewat dulu. Oke, sambil kalian perhatikan koplingnya ya ini, karena gua sarankan kalau misalkan kalian mau belajar kayak gitu, koplingnya udah lancar dulu ya. Jadi kalian belajar kopling maju mundur dulu. Kalau misalkan udah lancar, tanjakan udah lancar, baru kalian masuk ke jalan sempit ya, supaya nggak terbagi-bagi ya fokusnya. Oke, kalau misalkan kita si koplingnya udah lancar, kita masuk ke jalan tuh, jadi kita fokusnya ke jalan ya, nggak mikirin si koplingnya lagi. Oke, nah ini kita akan masuk ya, akan masuk. Oke, kita maju. Oke, nah ini kita maju, kita perhatiin aja, ini kan kita jalan di kanan sini ya. Nah ini kalau ada belokan ke sini, kita ikutin belokannya, setirnya sesuai sama belokannya, oke. Nah di situ ada mobil, oke. Nah ini si jalan ya, kita ini jalan ini tuh benar-benar ukuran mobil. Jadi begitu ada mobil dan ada ini tuh benar-benar untuk satu jalan, oke. Ya, kita ini maju ya, kita maju. Kita patokannya di sini aja ya. Kalau misalkan kanannya kita masuk, kiri udah pasti masuk, oke. Kita maju, oke. Dan kita sesekali kita lihat spion ya. Ini kalau misalnya ada belokan, kita belok sesuai sama ininya ya, sesuai sama jalan ya. Ini pasti masuk kok, pasti masuk, oke. Kalian nggak usah lihat kirinya, tapi patokannya di kanan aja, oke. Patokannya di kanan ya. Ini kita pasti masuk, oke. Dan ke sana, oke. Nah ini kita ke kiri ya. Ini ada space kok, masih banyak ya guys ya. Walaupun pandangan kita udah habis, tapi di sini tuh masih ada, oke. Nah kita akan putar di depan, oke. Nah kita ada motor, kita stand kiri dulu. Kita akan mutar di sini ya guys ya, oke. Ini kita belok kiri ya. Kita masuk ya, oke, masuk ke sini, oke, masuk, oke. Dan kita akan mundur, oke. Mundur, jangan lihat kamera guys ya, pastikan lihat spion, oke. Lihat spion, mundur, oke. Kita mundur, oke, mundur. Nah kita lihat juga spion kiri ya, kita lihat spion kiri, terus masih ada sampai dia mepet banget ya guys ya, oke. Kalau udah kita maju ya, kita maju, ini masuk kok ya, oke. Ini segini, nanti kalau misalkan kalian feelingnya udah lama-lama kalian latihan tuh pasti ini ya masuk ya. Nah ini kan kecil banget ya guys ya. Nah ini kita begitu ini belok, langsung kita ambil awahan ke kanan ya guys ya. Nah ini ke kanan, oke. Ini kita luruskan, langsung kita, oke. Ini yang kiri itu kalau kalian susah jangan lihat patokan ke kiri ya. Ini patokannya di kanan dulu aja, oke. Karena kalau misalkan kanan masuk, kiri pasti masuk, oke. Nah ini kita lihat ke depan ya. Ini jarak segini, mobil masuk, oke. Kanan masuk, kiri pasti masuk, oke. Perhatiin si ininya aja ya guys ya. Oke, ini kita maju, kalian pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke. Nah, begitu guys. Oke,
bisa kok kalian latihan ya, mau di jalan kalau misalkan yang bagusan kekecilan itu, kalau misalkan di jalan yang agak besar juga nggak masalah ya. Kalian yang penting triknya itu ya, kalau bodi kanan kita masuk, kiri pasti masuk ya, nggak usah khawatir. Oke, kalau misalkan kita ngelihat di depan itu kita apa ini ini bakal nabrak apa udah mepet segala macam, oke, yang penting ya itu masuk satu mobil, oke, itu masuk satu mobil dan kita tinggal lihat ya, kita tinggal lihat ke spion kanan, kita tinggal lihat spion kanan dan kalau misalkan kita udah masuk ya, pastikan dari patokannya dari tepi setir kanan ini ya, kita masuk ya. Kita kalau ada belokan sedikit kita belok sedikit, ikutin aja, oke guys, ikutin pasti bisa. Kita patokannya yang kiri itu cuma di PCU itu aja, oke. Nah ini kita kalau misalkan belum ada feeling ya guys ya, belum ada feeling kita masuk atau enggak, ikutin mobil depan ya guys ya. Kalau mobil depan masuk, kita pasti masuk, oke ya. Kita ikutin mobil depan, kita putar, oke. Kalau dia masuk, kita pasti masuk, kuncinya seperti itu, oke. Nah ini kalau misalkan belum bisa gitu ya guys ya, kita ikutin aja ya, kita ikutin pas posisinya tuh benar-benar pas dengan mobil depan, oke. Kita pas, kita seperti ini, oke. Jadi kanannya atau bagian kirinya itu nggak bakal nabrak gitu guys, oke. Kita ikutin benar-benar, oke. Itu untuk cara awal ya guys ya, sebelum kalian bawa ke jalan raya. Tapi saran gua, kalian tuh ini lancarkan dulu di jalanan sempit ya, kalau bisa di komplek ya. Yang pertama, yang pasti itu kalian kopling tuh harus benar-benar menguasai ya. Kopling kalian udah nguasain, baru kalian bawa ke jalan besar, oke. Jangan kalian koplingnya belum lancar, kalian udah latihan ke jalan besar, nanti malah jadi mati-mati gitu guys, oke. Jadi kalian lancarkan dulu koplingnya. Kalau misalkan kopling sudah lancar, baru kalian belajar ngepas jalan, oke. Jadi begitu belajar ke jalanan ngepas kayak gini, kalian udah nggak usah mikirin si koplingnya ya. Jadi itu tuh buat bagi pemula tuh benar-benar konsentrasi terbagi dua tuh gimana ya guys ya, benar-benar sulit gitu ya guys ya. Jadi kita harus mikirin kopling, terus udah belum lagi jalan, belum lagi kalau kita diklaksonin orang gitu kan, pikiran kita tuh bakal kacau gitu ya guys ya. Jadi pastikan kita waktu menyetir tuh udah menguasai si koplingnya, oke. Nah kita lihat ya guys ya, kalau misalkan di bagian kiri ya, nih ini kan ini gua mau pepetin kiri guys ya. Nah ini kita pepetin kiri ya, oke. Si tisunya, oke, kita bawa ke kiri ya. Kalau misalkan kita udah bawa ke kiri ya, kita udah mepet sama kiri, oke. Udah mepet sama kiri, kita lihat, oke. Dan dia posisinya sudah di pinggir, oke. Dan ini nggak bakal nabrak ini. Kalau misalkan kalian lihat, ini kan posisinya itu dekat banget ya. Ini kalau misalkan kita luruskan, ini nggak bakal kena guys, oke. Nah nggak bakal kena, oke, karena dia posisinya itu di sini ya guys ya. Nah ini sejajar ya guys, ini posisi sini dan wheelnya juga dia posisinya belum nyentuh ke tanah ya, dia masih di bebatuan sini, oke. Itu trik dari gua, oke. Pakai apapun lah ya di situ. Nanti kalau misalkan udah lancar, baru kalian lepas. Oke guys, sekian dulu videonya untuk part-part ini ya guys ya. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe ya guys ya, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kalian tunggu untuk part 5 nya, oke? See you next video, bye bye.